Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad khatimil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil ghurril muajjalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, seluruh kita yang berhadir, semua kita yang datang pada malam ini di masjid kita ini, seluruhnya dimuliakan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Tuhan Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Lewat kesehatan dan kesempatan itu, dari rumah kita, dari kediaman kita, dari tempat tinggal kita masing-masing, kita tinggalkan urusan, kita tinggalkan pekerjaan, kita tinggalkan segala aktivitas kita, lalu Allah serahkan ke tempat ini. Allah perjalankan kita ke masjid kita ini dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinitas tahunan sebagai bentuk peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan harapan bersama dari seluruh kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini, insya Allah mudah-mudahan benar-benar menjadi salah satu dari amal ibadah yang pada akhirnya semua kita akan memperoleh jaminan maghfirah atau ampunan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Sebab itulah ibu dan bapak, pengajian-pengajian yang kita lakukan ini merupakan satu kebutuhan rohaniah kita, kebutuhan batiniah kita, kebutuhan diri kita. Karena di mana di dalam tubuh kita yang zahir tersimpan tubuh kita yang batin. Sehingga hidup tubuh kita yang zahir karena hidupnya tubuh kita yang batin. Bergerak tubuh kita yang zahir karena bergeraknya tubuh kita yang batin. Sebab itulah kita tidak hanya sekedar mementingkan zahir, memberikan kebutuhan zahir, memberikan keinginan dan kemauan zahir dengan bermacam bentuk kebutuhan zahir, dengan bermacam keinginan zahir, lalu kemudian kadang-kala kita lengah, kadang-kala kita lupa, kadang-kala kita lalai dengan bermacam bentuk kebutuhan batin. Kalau hanya sibuk kita dengan kehidupan zahir, sibuk dengan makanan zahir, sibuk dengan keperluan zahir, lalu kita tidak memperhatikan kebutuhan batin kita, kita biarin batin itu begitu saja, tidak kita hiasi dengan ibadah dan ubudiyah, tidak kita hiasi dengan bermacam bentuk amaliyah, tidak kita hiasi dengan bermacam bentuk pengajian, maka tentunya batin kita itu akan lemah. Batin kita itu akan mudah terkena virus. Kalau virusnya sudah mulai kena, maka batin kita mulai sakit. Kalau batin sudah sakit, maka pada akhirnya bisa saja batin itu akan mati. Kalau sudah mati, apa yang terjadi? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, tapi kemudian hatinya tidak mengerti, tidak mau diberikan bermacam kebenaran. Kenapa? Karena hatinya sudah tidak punya kekuatan untuk menerima bermacam bentuk kebaikan. Nah, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, di mana hati-hati kita mati, hati-hati kita sakit, hati-hati kita tak berdaya, hati awak tak mempunyai kekuatan, maka tentunya sulit ketika langkah dilangkahkan ke masjid, ketika telinga dibawa ke masjid, ketika mata dibawa ke masjid, ketika badan dibawa ke masjid, maka zahir tidak akan punya kekuatan untuk bagaimana dia istiqamah, dia nyaman
biar tenang duduk dalam pengajian-pengajian. Kenapa? Karena batin bermasalah. Kalau batin bermasalah, kok dibawa ke pengajian malam kini, paling talok duduk pengajian itu setengah jam. Lewat dari setengah jam, sami'na wa makuna. Aku dengar, tapi sambil maku aku. Atau sami'na wa ngantuk-ngantuna. Aku dengar, tapi sambil ngantuk-ngantuk. Kenapa bisa mengantuk? Disebabkan batin awak bermasalah. Batin awak Allah kena virus. Batin awak tidak kita barasihan. Batin awak tidak kita bagi vitaminnya. Batin awak tidak kita bagi makanan-makanannya. Kenapa? Di awak sibuk dengan urusan zahir. Awak sibuk dengan keperluan zahir. Awak sibuk dengan kehidupan zahir. Padahal zahir yang kita sibukkan hari ini, pada akhirnya semuanya akan berpisah dengan kita. Maka alhamdulillah, pada malam ini walaupun kapal awak tak begitu banyak, tapi tak ada masjid banyak gadang, tak ada orang ramai, tak jelek gini. Tapi dipastikan gini kau awak le penuh nak. Le semua nampak bareng. Kok kami laki-laki kau sebanyak kau penusia awak sebanyak tu lo. Alhamdulillah, kau lah mewakili senadari aku. Alhamdulillah. Kau awak masuk surga besok, dibawa orang tu masuk surga. Amin. Atau malam kini mewakili saja awak. Bini ke masjid, laki ke masjid, bini tak. Alah tu, yang penting salah seorang dan alah ke masjid awak. Alhamdulillah. Biarlah awak manusia masuk surga, lepas yang laki-laki tak tiba masuk neraka. Alhamdulillah. Astagfirullah. Oi. Jadi awak mengaji malam kini melambung-lambung saja. Melambung-lambung ada tiba, kau ditampil awak mati dah. Kamu tak lambung-lambung nak akan mengaji yang malam gini sampai pagi. Tak. Apa nak lo telur dah. Jadi berapa ya? Pokoknya Allah sudah berhenti leh. Allah sudah berhenti. Kalau berhenti, Abu pulang leh. Ya tak? Jadi manfaatkan waktu malam gini sebaik-baiknya dalam rangka sami'na wa ata'na. Aku dengar, tapi betul-betul kemudian aku amalkan apa yang aku dengar itu. Sehingga ada perubahan-perubahan setelah awak mengaji. Karena mengaji itu kan sama dengan awak menyasah. Kalau nak lama kayu kau diam-diam dalam air, diaji lo sabun-sabunnya supaya daki-dakinya hilang. Tak perlu dikocak-kocak tu kain. Tak perlu diperos-peros mana tu kain. Tak perlu diajak-ajak mana tu kain. Pasti dakinan seketik itu akan hilang deh sebabkan dia sabun. Apa lagi yang buat cari dawak yang hadir malam kini, bantu nak ada daki jalan. Jadi mudah barasinya. Barasi nampak yang bawah celia, cerah-cerah wajah, betul wajah-wajah masuk surga semuanya. Alhamdulillah. Betul ada berdoa bentuan. Kok kado berdoa salah cik dan terawak tu wajah. Anak kamu kilo boleh semuanya ada. Kok dapat cik dua lampu wajah. Kalau tidak kami laki-laki boleh awak produksi dan lampu. Kalau tidak awak dan lampu kami dan boleh ayah. Oi, jadi walaupun awak santai-santai malam, awak pengajian santai saja, santai, ambil manfaat, ambil mau'izah, ambil hikmah. Karena pengajian Isra wal Mi'raj itu linuriyahu min ayatina. Allah lewat peristiwa itu untuk menampakkan bermacam bentuk tanda-tanda kebesaran Allah. Bukan dalam sejarah Isra Mi'raj saja tanda kebesaran Allah. Di awak malam kini banyak tanda kebesaran Allah. Kalau dalam Isra Mi'raj tanda kebesaran Allah, dalam perjalanan itu Rasul memakai buraq. Dalam bayangan bahkan buraq itu kalau kita cari katanya buraq itu mempunyai empat kaki karena bentuknya binatang betul. Bahkan yang mempunyai sayap pada bayangannya. Bahkan karena bagian rantai kepala kau berbentuk manusia, kalau ke bawah berbentuk hewan. Itu linuriyahu min ayatina. Ada contoh di situ. Kok ambil kaki buraq dalam iktibar itu menandakan awak harus menagih, harus menempuh ambil jalan. Apa itu jalannya? Pertama jalan syariat, yang kedua jalan tarikat, yang ketiga jalan hakikat, yang keempat jalan ma'rufat. Lalu kenapa bersayap? Sayap ilmu. Dengan ilmu kita bisa kama saja aman. Karena orang yang berilmu itu hidupnya bagaikan batang peranci. Itu batang peranci bu. Bahawa itu batang peranci.
Bima dicampak le karena tanah hidup. Orang yang berilmu itu orang yang mudah hidup, tidak mudah mati. Orang yang berilmu itu mudah dapat kegiatan, tidak ada banyak teman-teman. Orang yang berilmu itu aman, nyaman, tentram, damai, jiwanya tenang. Orang yang berilmu itu selalu terhibur dengan ilmunya. Nyo bisa kamapai, bisa tabang kama saja. Kok di Jakarta nyo tabangnya boleh, kok ke Aceh nyo katabang boleh, kok ke Malaysia biar jauh jadi, kok ke Singapura silahkan. Oh nyo pergi ke Arab dah pulang-pulang boleh. Nyo dah kasih usio. Kenapa? Ada ilmu pada dirinya. Lalu bagaimana kemudian bentuknya, bentuk kepala bagian katil untuk manusia? Artinya awak diisyaratkan itulah manusia. Manusia kau punya akal, manusia kau punya otak. Untuk apa? Untuk berpikir. Karena itu lambang daripada urat, bagian kepala bentuk manusia, bagian ke bawah bentuk hewan. Artinya awak manusia kau, yang namanya manusia kau dari dado kate ke manusia kau. Manusia kau, kalaulah di bawah leher ke bawah, itu hewan lagi. Kalau andai kata tidak bisa kita pakaian yang di atas ke bawah, tidak diarahkan arah yang di atas ke bawah, tidak dikontrol barang di atas ke bawah, tidak diarahkan barang di atas ke bawah, tidak dijago barang yang di atas ke bawah, maka yang di bawahku akan berkarajo. Tidak jauh bedanya karajo bina. Itu itibat linuriyahu min ayatina. Maka insya Allah mudah-mudahan pengajian kita malam ini mendapat pelajaran bagi awak bersama, sehingga nanti usai pengajian, mulai besok pengajian itu dapat kita aplikasikan dalam kehidupan. Sehingga ada perubahan-perubahan dalam diri kita, ada perubahan dalam pekerjaan kita, ada perubahan dalam mengaji awak, ada perubahan dalam berjalan awak, ada perubahan-perubahan dalam kehidupan awak. Bakulah berubah, awaklah mengaji. Oranglah mengaji lah tahu, kororlah lah tahu lah berilmu. Kalau lah berilmu, nyo akan hati-hati. Nyo tak kamu dah mengaji orang dong. Nyo takui resiko mengaji orang. Nyo tak kamu dah mencimbi orang lain. Nyo takui karena mencimbi itu konyol akibatnya. Nyo hati-hati kalau berjalan, salah jalan resikonya. Kenapa? Nyo lah tahu manfaat dari berjalan. Itulah hikmah-hikmah nanti yang akan kita bahas di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajian Isra Mi'raj dituntut di masjid, tak perlu orang banyak. Oh harus hadir sekampung, sadonyo harus masuk masjid, kemudian kosong rumah pergi ke masjid mendengar pengajian, tak perlu. Lebar 2, lebar 3, lebar 4 rancak. Kenapa? Karena ilmu untuk kebutuhan rohaniah kita. Makin rajin kita mengaji, makin sehat rohaniah kita. Makin sehat rohaniah kita, makin aman hati kita. Makin aman hati kita, maka nyamanlah di mawa tiga. Kenapa? Hatilah barasi. Ibu-ibu hadirin, kaum muslimin wal hadirat, semua yang berhadir pada malam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat diiringi salam, sama-sama kita hadiahkan pahalanya kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang berbeda dengan semua para nabi. Lebih 4.000 nabi Allah kirim ke dunia. Cuma yang wajib kita ketahui 25 nabi yang menjadi nabi dan rasul. Di dalamnya yang termasuk mendapat ulil azmi. Lebih 4.000 nabi. Satu-satunya nabi awak Nabi Muhammad lah yang berani menyatakan sikap, yang berani memproklamirkan diri, yang berani berkata dengan satu ucapan dan ungkapan, wa ana qatamun nabiyina, akulah nabi penutup, akulah nabi terakhir, akulah nabi penghabisan, la nabiyya ba'di, sehingga nahdu li nabi setelah Muhammad dan nahdu li lahir nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nabi satu-satunya nabi sebagai awal wal akhir wal zahiru wal batinu,
Beliau yang awal, beliau yang akhir, beliau yang zahir, beliaulah yang batin. Karena Muhammad basyarun la kal bashar, manusia yang tak sama dengan semua manusia yang ada di permukaan bumi ini. Bangga awak sebagai umat malam ini, walaupun awak tak pernah bersebut jo Nabi, tak pernah mencari Nabi, tak pernah berjalan sama jo Nabi, tak pernah mencari bahan Nabi makan, tak pernah mencari lo bahan Nabi mengecek, awak tak pernah mencari bahan bentuk wajahnya Nabi. Tapi lewat ilmu yang diajarkan, keyakinan oleh para ulama-ulama, tumbuh satu keyakinan diri kita bahwa Muhammadlah satu-satunya Nabi awak. Nyolah yang ka menyelamatkan awak besok di akhirat. Umat yang masuk ke neraka dijaput, yang tak ke surga. Pertimbangan mizan yang kurang-kurang seketik nyo tolong nyo capai. Payah umat nyo di akhirat nyo bantu. Tak ada yang lain. Nabi Adam tak tolong menolong awak, Nabi Ibrahim tak tolong membantu awak, Nabi Musa tak tolong menyelamatkan awak, Nabi Isa nak tolong memberikan syafaat kepada awak. Yang tak tolong memberikan bantuan Nabi Muhammad. Laki awak nak tolong menyelamatkan awak, bini awak nak tolong menolong awak, anak awak nak tolong membantu awak. Walaupun ibu je laki lah berjanji setia senyum semati di bawah tonggak lampu, pecik-pecik tangan di sinar setia senyum semati, saling tolong menolong mereka di akhirat. Tak, jangan kau menolong awak, ini lu tentu selamat lagi itu. Betul? Siapa yang menolong awak? Tidak lain adalah Muhammad. Beliaulah yang akan memberikan syafaat, bantuan. Karena itu pantas ibu bapak wajar pada malam kini seluruh kita perbanyaklah selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah sambil santai, sambil menunggu dah pulang dari karajo, duduk di pintu, lagu-lagu ada selawat tu, pano dapat, hati wak tenang, rezeki mudah. Kau kadang-kadang ada itu berjuang. Sambil duduk di pintu, mayai kaki ke bawah lagunya, tak tuntung, kelamai jago, mudah kecambung bersih, turun perintah kepala kampung, yang jatuh suruh berlaki. Itu lagu yang baca. Tak sadarnya masalah tu sampai pada tahun mana datang. Awak nak tahu tujuan kau menyindir pajar tu dah? Nak tahu tujuan kau menyindir orang sebelah tu dah? Tapi ni gara-gara tiap hari lagu awak tak tuntung. Berapa jatuh orang nak, berapa jatuh sampai pada tahun tu? Ni seminggu sudah berlaku laki awak di bawah lari jatuh tu. Sebab berulah awak menyindir orang sahabat. Salah. Daripada itu lagu awak baca bagus. Salatullah sana hati awak sambil mengiling lagu. Salatullah salamullah. Lagu tu tak sadar lalu itu sampai banyak sadar boleh. Salatullah nak sadar itu. Nak doa ketika lajuan awak kabar lagu tu sampai mayun, ambil lagi masuklah mayun ayunan. Salatullah. Ya, kalau lagi itu nak mau lalu adilah tu latu punya supaya main latu awak main punya. Oi ibu, bu, pak, supaya dapatkan tu pada mohon maaf ya,
galak sekete awak daripada galak seorang galak sesemua. Kalau lah galak semua itu kan ada yang mencewa stres dah. Tapi coba galak seorang di mata galak begitu tegak sembah mencari batang kerami lewat kambing jasa orang lain kambing orang galak seorang mencari kambing itu aku kambing lagi lo macam aku dah. Jadi kalau galak sama-sama kok ada orang yang cewa di luar. Jadi dengan galak kok mudah-mudahan takkan tuan dah. Karena mau cari ujung ke ujung kok. Aku lah bantu jam 5:30 sore untuk kalau lah bantu jam 5:30 sore itu tak bisa diandalkan lah. Kau kadiwa sawah nak mungkin lah. Oh kadiwa ngalai ke besar bukti lah ya. Oh awak mau mancing ke danau tua, danau Singkarak, apa mancing saya jangan memancing mencari laut dan bahaya. 5:30. Jadi daripada kalau lah 5:30 tu berarti tidaklah boleh awak masuk malam. Kalau lah malam tu lah boleh alias mati. Wan tanzur nafsun ma qaddamat lirat. Perhatikan diri awak. Renungi, introspeksi. Perhatikan. Kau malam lah. Yang Allah kita buat untuk hari esok akhirat. Apa yang Allah buat kerajuan untuk hari esok akhirat. Apa yang Allah lakukan untuk hari esok akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini menjadi nilai ibadah bagi awak, tidak saja mendapatkan ridha Allah, tapi dengan harapan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentunya penghormatan saya kepada ampun ini mama alim ulama, jadi pandai pemuka masyarakat, seluruh para budak kandung ibu-ibu, seluruh para remaja, remaji, pemuda-pemudi, santriwan-santriwati, semua para orang semando yang hadir pada malam kini. Tidak ada satu persatu, tapi satu yang berhadir pada malam kini, termasuk pejabat-pejabat nagari lah, atau pejabat borong atau borong, seluruhnya diridai dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, ini kehadiran Nambo yang kedua kali di Nagari Awak. Setelah di Nambo mengundang yang pertama di Surau namanya dulu itu, lalu pada malam kini diundang kembali oleh beliau lewat Tuanku Daniel. Beliau sudah 3 kali mungkin tampil di Masjid Kitoko. Dan Alhamdulillah pada malam kini kami hadir kembali. Pada malam kini kami datang kembali. Pada malam kini kami tiba balik. Dan saya datang, kami hadir, tidak merasa sebagai tamu, tapi merasa sebagai keluarga yang duduk berbicara di tengah keluarganya sendiri. Setuju? Kenapa begitu? Umat Islam telah diikat oleh akidah yang sama. Tidak peduli warna kulitnya, dari mana asal muasalnya, apapun bahasanya, apapun bantunya, walaupun hitam kulitnya, walaupun warna giginya, walaupun pesel hidungnya, walaupun tempang kakinya. Kalau akidahnya sama, dia adalah dosa awak. Jadi ikatan akidah itu lebih rancak daripada ikatan darah. Ikatan akidah lebih kuat daripada ikatan darah. Ikatan darah tidak utuh, tidak kuat, suka goyah. Sebab gara-gara dunia membuat satu keluarga bisa terpecah belah. Dunia bisa membuat kakak beradik tidak baik. Dunia bisa membuat suami istri bisa cerai. Dunia bisa membuat kakak adik tidak bakal sapuat. Dunia bisa membuat nagari hancur. Dunia bisa membuat manusia lebih rendah daripada hewan. Tapi akidah akan mengangkat derajat seseorang lebih mulia daripada malaikat. Lebih mulia daripada malaikat. Kenapa saya katakan lebih mulia daripada malaikat? Kalau malaikat sampai hari kini ibadah kepada Allah tak pernah berbuat dosa. Alun pernah sejarah malaikat memfitnah tetangga sebelah. Alun pernah malaikat tagak sebelah. Alun pernah malaikat suka mengusip. Malaikat tak pernah mau tahu-tahu orang. Tapi malaikat beribadah sampai kini, sampai kiamat. Wajar. Kenapa wajar? Karena malaikat tidak punya nafsu. Dia hanya mempunyai iman, tapi tidak mempunyai nafsu.
Dia hanya mempunyai akal tapi tidak mempunyai nafsu. Hewan, apa saja hewan, mau kambing, mau jawi, mau kabau, mau ayam, hewan. Hewan tiap hari berbuat salah. Para orang parahnya, pisang orang pisangnya, kerambi orang kerambinya, tanah orang tanahnya, bini orang bininya. Wajar. Kenapa wajar? Karena hewan dah mengerti maha orang mahanya, ma barang orang ma barangnya, ma milih orang ma milihnya. Ndak jelek, yang penting hewan kok karajonya makan. Tak perlu yang dimakan kau barang sebelah, tak perlu yang dimakan kau barang orang sebelah, tapi yang pentingnya makan. Karena itu binatang ketika berbuat dosa tidak dicatat dosa oleh Allah, karena dia tidak mempunyai akal, hanya mempunyai nafsu. Nyo lakukan sesuatu dengan nafsu, nyo ambil sesuatu dengan nafsu, nyo karajo sesuatu lewat nafsu, sehingga binatang walaupun tak bari berbuat salah maka tidak dicatat dosa oleh Allah karena dia tidak mempunyai akal. Tapi awak ibu bapak yang berhadir pada malam kini, awak lebih mulia daripada malaikat, awak lebih hebat daripada hewan. Kenapa? Awak pertama diberikan hati ya Allah, kemudian dititipkan akal ya Allah, kemudian diberikan nafsu oleh Allah. Ada akal, ada nafsu. Kalau akal sehat kita yang menang, maka naik awak lebih tinggi daripada derajat malaikat. Tapi kalau nafsu yang mengendalikan kita untuk melakukan kejahatan, nafsu yang menyuruh kita berbuat salah, nafsu yang membuat kita malas sembahyang, nafsu yang membuat kita tidak mau mengaji, nafsu yang membuat awak sadan ke masjid, nafsu yang membuat awak melakukan bermacam bentuk maksiat, maka lebih rendah daripada hewan. Hewannya hanya mempunyai nafsu tapi tidak mempunyai akal. Luar biasa awak. Makanya manusia laqad khalaqnal insana biasa ditakwin. Allah lah menciptakan awak dengan sebagus-bagus kejadian. Maka pada malam kini, sebagai bentuk rasa syukurnya awak kepada Allah, berterima kasihnya awak kepada Rasulullah, maka kita peringatilah pengajian Isra wal Mi'raj yang terjadi pada Patang Akad Malam Senayan pada tahun 621 Masehi, pada tanggal 27 Rajab, di saat umur Nabi Muhammad waktu itu 51 tahun 8 bulan 3 balik hari, atau setahun sebelum hijrah Muhammad ke Madinah, atau 10-11 tahun masa kenabian Nabi, terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan peristiwa yang luar biasa. Dek luar biasanya peristiwa kok Allah mulai ayat jur tasbih. Tadi ayat dibaca oleh anak kita bersama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila akhir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad lailan pada suatu malam. Perjalanan itu Muhammad ditempuh minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram Mekah al-Mukarramah, tepatnya di rumah Umyani, ilal masjidil aqsa Palestina. Kemudian alladzi barakna haulahu, dalam perjalanan itu Allah memberikan keberkahan-keberkahannya dengan bermacam bentuk tanda-tanda kalimah-kalimah Allah. Karena bermacam peristiwa-peristiwa itu merupakan i'tibar, pelajaran, mukjizah bagi kita. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama, Isra Mi'raj berjalannya Nabi. Berjalan bagaimana? Berjalan dari Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah ila Masjidil Aqsa Palestina. Itu perjalanannya cuma jarak 1239 km.
1239 km itu perjalanan pendek namanya itu. Relatif bahasa kerennya, singke bahasa awaknya, sementara bahasa kampung awak. Sementara yang namanya sementara berarti tidak lama. Kalaulah tidak lama berarti barang titipan. Kalaulah barang titipan, ada yang menitip. Kalau ada yang menitip, barang kan kembali kepada yang punya. Betul? Nah, ini kita kaji balik. Awak nan hadir malam kini iko barang sementara. Termasuk apa? Ukuan bokwa yang di sebelah bokwa. Contoh, dahulu waktu umur beliau masih 25, 28 balik, gagah tak beliau? Gagah kan? Kini baru tu beliau. Peot bantuan. Bako bisa peot tu ya. Karena gagahnya nak dolek ala diambil dalam punya. Tiga tu. Kalaulah tiga tua baca oleh buya, hendaknya jadikan bagikan pagi. Bah pagi itu menunduk ke bawah. Bah kok menunduknya? Batu boneh namanya. Bah kok boneh? Isinya rencak. Isinya tu buya. Ibadah badaniah, ibadah qalbiyah, ibadah maliyah. Ibadah badaniah salat, ibadah qalbiyah berzikir, ibadah maliyah infak zakat dan sedekah. Ketika ini awak ada tiga amal kok, maka ini awak bagikan padinan boneh. Kalaulah bagikan padinan boneh, maka untunglah si petani. Bakok buntung si petani, balik modal pupuknya, balik modal karajonya, balik modal usahanya. Kalaulah balik modal, maka senanglah nyoba ladang, senang nyoba sawah, sedang nyoba karajo. Kenapa? Karajonya tak sia-sia. Tak sia-sia. Takatu Jawa. Takatu Pulau Jawa. Ketika awak boneh, maka banggalah Allah kepada awak. Bukti bangganya Allah ke awak. Yubashiruhum bil jannah. Allah gembirakanlah awak ke sarungnya. Bakal sarungnya lagi. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawah sarungnya itu sungai-sungai yang lezat. Khalidina fiha abada. Masuklah awak ke dalamnya untuk selama-lamanya. Alhamdulillah. Kok malih lagi awak semayang, kok malih lagi awak ke surau, kok malih lagi awak mengaji. Biarlah. Jadi pelada, jadi orang bercakap-cakap, jangan boleh jadi patangkan. Bakal tak boleh biar. Awak sedang diuji ya Allah. Jangan diuji. Jadi lagi nak musembah. Tak ada sembahyang. Diuji ya Allah. Makin sabar awak, makin ada pahala awak, makin ada pahala awak, makin ada kira Tuhan, makin ada kira Tuhan. Capek mati awak. Kalau capek mati awak, capek dapat surga. Kalau lepas capek surga, maka bahagia awak. Kalau dah bahagia banyak, itulah namanya dahan. Itulah kata Allah, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah diumum baidun. Tak sama penghuni neraka dan penghuni surga. Di mana penghuni surga adalah orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah. Biar alat itu masuk neraka, awak dekat masuk surga. Alhamdulillah. Siapa cara bilang? Ibu masuk kami ke neraka. Alhamdulillah ya awak. Padahal kami tak kaku waktu abadullah awak. Dulu kami sebelum begini tak ada tak kaku bulu kami lah. Merasai kami kerajo ke sawah banting pulang pergi pulang petang hujan kehujanan patuh kepatusan. Mengerti kami di sawah kedinginan bentuk puyuh terbenam dalam manda. Akhirnya kami selalu masuk neraka. Alhamdulillah. Ibu. Nah perhatiin. Berarti tujuan awak Isra Mi'raj, tujuannya tidak kiamat kosiko. Apa enggak? Aku masih baik kaki Allah kata bolak bawa. Ada. Lah betul burak tadi.
Kalau Isra perjalanannya singkat, maka awak hendaknya berhati-hatilah di mana hidup awak akan singkat pula. Singkat bagaimana? Tidak ada yang mungkin di atas 100 tahun lira. Pasti hidup awak di bawah 100 tahun. Kalau lah hidup awak di bawah 100 tahun, kini awak lah hidup awak 60 tahun. Jatah hidup awak 80 tahun. Paralah boleh bu? Paralah boleh? 20 tahun leh. Kalau jatah hidup 80, inilah 70. Paralah? 10. Kalau untuk 10 tahun leh hidup, sementara lah 70 ala 60 lebih. Maksiat dalam 60, mengecil orang dalam 60, meninggal sembahyang dalam 60, mencilok orang dalam 60, banyak bermacam kesalahan dalam 60. Tinggal 10 tahun kesempatan. Kok ditimbang di timbangan bu, tak seimbang namanya. 60 banding 10, masih tinggal 50. Takkah mungkin untuk waktu 10 tahun bisa melampau nan 60 tahun. Tapi ibu jawab, ketika awak selama 10 tahun kita mempergunakan waktu sebaik-baiknya sebagaimana kata Imam Qushairi dalam kitab Risalah Qushairiyah, man zayyana zahirahu bil mujahadah hasanallahu sarairahu bil musyahadah. Barang siapa menghiasi zahirnya jo mujahadah, Allah bersumpah akan memperbaiki batinnya jo musyahadah. Kalau batin awak adalah marasih, batin awak adalah sempurna, batin awak adalah raja, maka timbullah keikhlasan dalam berubudiyah kepada Allah. Kalaulah ikhlas awak beribadah kepada Allah, billah dengan Allah, minallah dari Allah, ilallah kepada Allah, lillah karena Allah, maka ibadah yang karena Allah nilainya 10 kali lipat. Nilainya 10 kali lipat. Kalaulah nilainya 10 kali lipat, berarti selama sekian 10 tahun, maka justru akan terpenuhi 60 tahun yang telah kita habiskan. Kalaulah habis 60 tahun, diulah 10 tahun tadi, maka akan kita terima. Itulah yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah awak menuju kepada ampunan Allah. Kalau ampunanlah dapat, maka imbalan ampunan itu surga. Untuk surga itu uiddat lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu ketika punya harta, punya piti, punya kekayaan, punya semua yang mereka punya, mereka nafkahkan ke jalan Allah, baik sedang ada maupun sedang indah, baik sedang lapang maupun sedang sempit, baik sedang piti maupun sedang indah. Kalau pitinya tidak ada, nyo kemudian menafkahkan sebagian. Ingkana malun, kalau nyo punya harta, apa lihat sesadak bimalihi, nyo bersedekah nyo hartanya. Wa ingkana, kalau andai kata mereka punya kuatun, punya tenaga, pitih dado, pikiran kurang lo, tenaga oleh kuat, palia tasaddaq bi quwwatihi, maka nyo bersedekah nyo kekuatannya, nyo ke kasih dari banda, nyo hantar kate,
nyangke batu dari mana, nyantah teh, nyangke keriki dari mana, nyantah teh, beko keriki dibikin dia nyocor lantai, nyocor dinding, nyocor halaman, itu payata sabda sebagai bentuk sedekah. Banyak jalan awak untuk mencari surga, banyak. Tapi awak kadang-kadang indah mau. Jalan Kasarugoko murah. Dari rumah payah ke masjid dengan pengajian subuh tu. Duduk di masjid berzikir-zikir. Subuh tu. Duduk di rumah berzikir-zikir. Subuh tu. Tapi hal seperti itu langkah. Bahkan muncung awak, muncung alias mului awak tua. Lebih banyak awak sabu-sabu ayu orang sabalah ketimbang menyebut Allah dan Rasulullah. Betul. Mana lebih banyak mencoba menyebut orang sabalah atau menyebut Allah? Pasti menyebut orang sabalah. Apalagi orang sabalah itu musuh awak. Apalagi orang sabalah itu lebih kaya dari awak. Apalagi orang sabalah itu lakinya lebih gagah daripada laki awak. Apalagi orang sabalah itu menantunya lebih gagah daripada menantu awak. Apalagi orang sabalah itu barangnya lebih awet daripada awak. Apalagi orang sabalah itu rezekinya lebih murah daripada rezeki awak. Tiap hari mencoba ke sabalah, tiap hari penganawak ke sabalah, tiap hari hati awak ke sabalah. Sampai awak mota orang sabalah, sampai awak menyebut orang sabalah, sampai awak takana orang sabalah. Dek kana hati panganasa dok orang sabalah, dak takana le udah sabalah awak. Sebab awak lah sibuk pangana aja udah sabar. Oi, kok kami sampai? Kami laki-laki itu kami sampai mana tu? Jangan sempat rumah kami ku hati yo kesabalah. Kan itu malah. Itu kami sampai mana? Kalau sempat hati rumah kami kesabalah. Nak lama kami kerajaan ke sawah kami pangana ke rumah, ke ladang kami pangana ke rumah, ke kerajaan pangana ke rumah. Sebab kan hati rumah kau kesabalah tak kami. Yang kami sampaikan kalau lah hati kesabalah, nyonya kesabalah tu. Oi, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Makanya hati-hati hati kau sensitif loh bu. Nyo umpama layang-layang kau. Apa layang-layang kecil bu? Kencang angin katih tabaknya. Kurang angin di tengah-tengah dah lo angin dah naik dah. Aku bahayu kau hati bagikan layang kau. Maksudnya tu bu ya? Kami laki-laki bukan dapat piti tadi kami dah. Kok selama pintilih sayang awak kami. Alih tenang-tenang, sudahlah maklumkan kami. Justru malado, dua kita butuh. Dan kadang wau mak kau senyum-senyum terus kami. Tapi ketika wau mak kau tidak selamat bantu angka selapan wajahnya menjadi kami gitu. Rasukan dilului. Rasukan dilului ya kami pak. Jangan kamakan kamadu kopi, tidak kalau lidah. Akhirnya apa yang terjadi? Kami pindah tampil. Kamu pindah ke lapor sebelah. Bapak lapor sebelah. Karena yang punya lapor sebelah itu kalau menceling kami senyum taruh. Awak menceling kami membunuh-bunuh. Itu kami pindah ke sebelah. Akhirnya mana yo? Kau pindah kami ke sebelah atau tetap di rumah awak? Tetap di rumah, senyum-senyumlah ke kami. Kok berpiti kami senyum, tak berpiti kami senyum. Jangan kami bagi-bagi. Bukan kami nak sayang kau, kami bisa sebenarnya. Sekali bagi duit cari-cari bisa. Dari kau kawan bertahan sehingga makan hati kami. Kok sering terjadi kok? Sering terjadi makan hati sehingga kami sering curhat dengan teman-teman. Wong badan payah ini jo. Apa payah jo? Tiba di kawan tadi tu kalau lelok nyole yaran lelok. Kalau sempat panggil semua Jawa jo. Nak pakai orang baju terbaju, ancak pindah ke sebelah tu.
Sehingga laki-laki ko sama memancing lamu. Di mana tak pancing tak kena, di mana tak pancing tak kena. Akhirnya banyak lamu memancing lagi. Nah, ibu, dah cukup galak tu. Tidak boleh galak-galak taruh lah. Kalau galak taruh ada pek kok. Kita boleh udawa yang nak dibawa kini. Kaji buya tadi mah. Nah, dono galak-galak sini. Galak-galak kau kesuruh pulang jam sebelah. Jordan bisa kau galak-galak. Walaupun awak kapal dan barang menumpang panah, biarlah awak mengaji santai, ambil nanelo, campaan nan buruk. Jangan galak-galak yang ni. Wah, cantik dah kaji tadi malam dah. Udah ugi nak tiba. Bawa apa sentingnya? Di galak-galak dah. Udah apa galak-galak itu dah senting tu dah. Lanjut pengajian kita. Jadi bagaimana kemudian? Karena perjalanannya singkat, berarti manfaatkanlah waktu yang singkat itu. Pergunakan limo sabalun datang limo. Penggunaan waktu kita masih muda sabalun beko datang waktu tua. Makanya orang muda ke masjid itu luar biasa. Tak kali ini kau masih muda kau luar biasa kau. Kau muda, kau hebat kau. Jarang pas subuh nak muda tak kau ke masjid. Biasanya sibuk di TikTok nak muda. Kau luar biasa kau. Kalau nanti tua tak kau buang ke masjid. Tak kau ya. Kau baca kamale kalau nak masjid. Kau kata-kata di pantai dia pun di Danau Singkara selfie tak kau Ndak kamu gile doh tak kamu buang gua ke selfie di Danau Singkara. Bisa-bisa sopir oto sase. Tujuan ke menteri jalan terjadi kayak eko akhirnya masuk rumah. Makanya kalau takah kami nanti tua ke masjid wajar. Karena kamu gile doh. Oh karena note ya, karena note dan no bawah. Jalan yang titik selati pulang saja. Apa kami dayanya ini apa nak dibasuhan lagi? Apa kapai tagak-tagak di pantai Arta, pantai Gonoria, pantai Kata. Apa selfie pulau Kamkamang, kemungkin lampu padang. Oka tagak di jam gadang ke Garesiano. Alun tibosnya innalillahi wa inna ilaihi. Yang tua-tua takah kami wajar kami ke masjid lagi. Kamale kami kapai lagi. Kok kamu makan bakso ke Padang Panjang? Banyak bakso risiko. Jangan bakso Padang Panjang, bakso risiko saja tentu tak luli dah. Bakso boleh, bakso serumpu kaki, masuk cik isi piring tu baksonya 5 balik, dimasukkan cik. Si tuan lanjut 3 jam. Opor kiri, opor kanan. Allah main bola pingpong masuk di dalam. Kelepak. Ala opor kiri opor kanan bakso tu licin bakso tu talului seorang teraso meluncui lipnya turun. Bu, kok gini kagak-kagak kamu ngaji gini? Mengaji sebagai yalah. Kalau lah meluncui ke dalam tu bentuk lip mati lampu tu pak, meluncui lapeh itu rantai. Tiba di sini. Terasa angin tanggung. Diputar di usus. Diputar, dihelo oleh tali poli di dalam tu. Pilin indah jual cuy tu doh. Jopor kata kebetulan yang saya galong langsung meluncui ke bawah. Lepas itu kita bule kakak tujuh. Dimasukkan bule, keluar bule.
Kau tibo di tabek barabu ilo ikan nila ngene muncung ketek-ketek ala main polilo ikan nila tinala kelepak-lepuk yang bakso ndak telulu ikan nila dicari ikan lambau paja dalam awak ngene umpan gadang minggir ada namanya awak nang membeli bakso di padang pajak ikan nila yang ikan lambau yang menyudahan. Alhamdulillah. Makanya kok kami rajin ke masjid wajar, kami rajin berzikir wajar, kami rajin ibadah wajar, karena tidak mungkin kami kemelala itu. Tapi pemuda-pemuda yang seperti kau yang rajin ke masjid, kau luar biasa. Nah, ketika pemuda-pemuda yang seperti ini rajin ke masjid, ini merupakan bahagian daripada yang mendapat naungan aras di akhirat nanti. Dari dua balik golongan, salah satu golongan yang mendapat naungan Allah di akhirat adalah pemuda-pemuda yang rajin ke masjid seperti pemuda malam ini. Alhamdulillah. Ini bagaimana bagian? Kau dah kasih tahu sobo tu je 2, 3, 4, 5, 6. Aku pasti pemuda. Kau ternyata masuk surga luar biasa. Nah, manfaatkanlah waktu dengan baik. Pergunakan waktu muda sebelum datang waktu tua. Yang kedua, pergunakan waktu lapang sebelum tiba waktu sempit. Kok kini sedang waktu lapang, kerajo sedang tak sibuk, usaha sedang tak makacimpung bana, nilai keadaan sedang hidup biasa-biasa. Karena rancak pak, ambut mendukung kadang ketika mencari orang tak balas sibuk rancak sebenarnya. Sebab ketika awak tak sibuk urusan ibadah mudah. Kalau jauh ke sawah berhenti zuhur, salat, usai zuhur kalau jauh balik berhenti asar, salat, asar kalau jauh balik untuk menuju maghrib boleh kalau tak pulang selesai istimewa. Tapi ketika Allah titipkan harta dan kekayaan ke awak banyak-banyak, jangankan untuk mengurus harta, untuk sembahyang saja kadang ngajak 3. Tidak usah jauh-jauh kita contoh, buka sajalah kedai grosir PMD, dibuka jam 6, ditutup jam 2 balik malam. Dari mulai jam 6 sampai jam 2 balik malam, bakal cimpung orang datang membeli galih. Masuk cek, keluar cek, masuk cek, keluar cek, masuk cek, keluar cek. Ada 3 anggota masih sibuk jawab. Awak ni nak sibuk dah mencari anggota sibuk awak le. Ini mudi anggota ini mudi. Akhirnya yang terjadi sembahyang awak lah banyak tinggal. Dia karena mencari orang datang rame-rame ke kedai awak. Ini merupakan bentuk bahwa dunia ini bisa membuat kita terpesona dan bisa juga dunia menjadikan kita bahagia di akhirat. Tinggal awak beracara untuk mendapatkan dunia tu, beracara awak maulah dunia tu, beracara awak mengantisipasi dunia tu. Inilah Islam. Sehingga diisyaratkan dalam Islam jaraknya 1239 km, berarti singkat. Kalaulah singkat, hati-hatilah awak, jangan menyia-nyiakan waktu yang singkat kau. Tak mungkin tahu lama, tak mungkin dapat ledak, karena ada mati sebelum hidup, ada hidup setelah mati. Dulu awak mati, kini awak hidup, besok mati, kemudian hidup kembali. Betul? Maka manfaatkanlah kini sedang hidup, karena ketika mati awak tak bisa berbuat waktu hidup. Maka kemudian hidup lagi akan mempertanggungjawab apa yang dikarajuan ketika kini sedang hidup. Jangan berpedoman kepada orang yang gagal, tapi pedomanlah kepada orang yang sukses. Urusan dunia carilah ke bawah, urusan akhirat pandanglah ke atas. Kalau urusan dunia kau pandang ke atas, maka hidup kau akan binasa. Hari ini kita dapat PT 1 juta, pingin 10 juta, 10 dapat 100 dapat pingin 1 miliar. 1 miliar punya kita beli tanah, tanah punya kita beli gunung, gunung punya kita beli laut, laut punya kita cari ke atas. Itu lagi ada yang jual tidak. Tak pernah merasa cukup. Tamak 3 hurufnya. Ta boleh di dalam, paunya boleh.
berlubang, ta. Mim, kepalanya bulat, berlubangnya kepala, kakinya muncul ke bawah. Mim. Ain, mengangung mencoba. Berkelok kaki bentuk ular mencari mangsa. Makanya orang tamak mengisyaratkan tak pernah merasa cukup karena perutnya penuh dengan lubang. Sado masuk ke dalam, besi masuk, semen masuk, batu masuk, kerikil masuk. Lain dimasuk dengan halal atau dengan haram tak penting, dan penting masuk dulu. Masalah haram atau halal besok. Yang jelas masuk tamak. Maka ketika sifat tamak itu mampu kita antisipasi dengan kemuliaan kepada Allah, maka akan kita merasa cukuplah dengan apa yang kita ada. Piti sekete cukup, tanah sekete cukup, rumah kete cukup, gaji kete cukup, laki ngene cukup. Cukup, karena cukup itu kan relatif. Cukup untuk awak piti banyak dah cukup. Rumah gadang dah cukup. Oto gadang dah cukup. Ternak gadang-gadang dah cukup. Pusako gadang dah cukup. Seluruh gadang-gadang dah cukup. Kalau lah nak cukup, awak diperbudak oleh sesuatu yang nak cukup. Bau sawo bakal cukup, bakal cukup, bakal cukup. Kalau lah bau sawo bakal cukup, ayam terjadi sehingga dunia yang pandang kate, akhirat yang pandang ke bawah. Ayam yang cari, siapa aku bisa banyak tu, Aden harus bisa pulau. Siapa aku rumah yang gadang, Aden bikin 2 kali rumah pajatu. Orang tu bikin rumah gadang, pintinya ada, awak ada pinti, butang sana butang kemari, butang sana butang kemari, sudah tu, rumah dah sudah awak ada kerja utang, gilole, lari, akhirnya awak nan rugi. Maksudnya, jangan awak meniru orang lain, bagikan kunci melonceng. Kunci meloncengnya kecilnya orang cak, awak dah sama lagi kunci melonceng, lo patah. Hiduplah sesuai dengan kemauan kita. Ukul-ukulah bayang-bayang awak. Sebanyak barang, sebanyak di tanah, sebanyak barang awak di mana nak tu. Barang kadang badan awak segadang juga bayang-bayang awak. Barang kadang pinggul awak segadang tu tapi dulu awak. Barang kadang telapak kaki segadang tu langkah awak. Barang kadang muncul awak segadang tu makanan awak. Kalau le awak introspeksi dengan kehidupan itu, maka apa yang dibicarakan dalam Isra akan mendapatkan fadilah-fadilahnya. Maka berjalanlah awak dengan perjalanan singkat dalam usia 80 tahun, tapi hati-hati, harus dibersihkan hati lebih dahulu supaya perjalanan awak aman. Kalau Nabi cuma dari Mekah ke Baitul Muqaddis, awak tidak dari Mekah ke Baitul Muqaddis, banyak awak tempuh tempuhan. Bisa saja ke Medan, bisa saja ke Jakarta, bisa saja ke Batam, bisa saja ke mana-mana. Tentunya banyak tantangan yang akan kita hadapi. Jadi bahas supaya aman, bersihkan hati. Nabi dibedah dadonya dari mulai kerongkongan sampai ke area di bawah pusat, tak bedah. Juga dibedah dengan pikir. Zikirnya la ilaha illallah. Dia pikir karena itu kulisin sakala wasakala cokal lebih dikuruma. Setiap sesuatu adalah pembersih. Untuk membersihkan hati, zikir kepada Allah. Berpikir saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak perlu baik tak dengar telinga awak lah tu. Oh, kepingin awak mendengar ke orang semalam biar sama zikir. Tak salah kalau dia orang tu nak bagi awak. Jangan berkau sengaja mana ada rumah orang semalam tu nak pernah nampak zikir, Tuhan-Tuhan muncul ke sebelah. Ya Allah, ya Allah. Kecil orang sebelah lagi lo berjatuh. Saya rumah selesai semuanya bikin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kancang. Kayaknya kalau kancang-kancang tu itu ndak dapat nilai gitu. Kalau dia mikir kok, hati bodi yang macur, yang tak macur, taruh dia. Jadi berzikirlah kepada Allah. Pagi
idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kamu selesai mengerjakan salat, fadhkurullah, berzikirlah kamu selesai salat. Saya yang menyuruh tu buya, Nabi Muhammad ada linyo tu buya, man sabbahallahu fi duburi kulli salatin, barang siapa yang setiap selesai salat sabbahallah, mereka bertasbih subhanallah subhanallah salasan wa salasina, sebanyak 330, artinya 33. Wa hamidallah, kemudiannya bertahmid salasan wa salasina, sebanyak 30. Wa kabarallah, kemudiannya bertakbir salasan wa salasina, sebanyak 33. Kemudian labuh bagi awak, ghufirat qatayahu walau kanat mislat dabari bahri, Allah ampunkan dosa-dosa awak walaupun dosa awak sebanyak buih di lautan. Alhamdulillah. Itulah boleh. Orang yang berzikir itulah mengurangi dosa. Itu keuntungan orang berzikir. Saya semayang tu berzikirlah subhanallah 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 subhanallah. Makin banyak dibaca, makin gugur dosa. Gugur dosa. Akhirnya umur 60 dosa habis lah gugur saja. Mati awak. Mati tanpa dosa. Alhamdulillah. Kan aku cari untuk aku bantu banyak dosa saja. Tidak lo mau bantuan sui dosa tu. Tak usah jauh-jauh ke dosa. Utang, dia tahu utang ini. Utang dia tahu. Utang tahu. Utang 1 juta. Indah dia suan sui. Tambah gadang tu tambah ketik. Bisa tambah gadang. Tapi coba dia suan sui. Minggu ini 50 minggu besok, 50 minggu besok, 50 minggu besok, 50 lama-lama lunas. Begitu juga dosa. Dia suan sui dosa ko. Maklumlah awak ada orang alim ilmu awak segetik bentuk awak menengah lo, gigi lagi bunuh awak merandau kadang lo. Awak kapan dosa. Pelan-pelan. Bila pelan-pelannya selesai semayang. Subhanallah 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 alhamdulillah 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ghufirat qatayahu walau kanat mislat dabaril bahri, Allah ampunkan dosa-dosa awak walaupun dosa awak sebanyak buih di lautan. Wa umri naqisum fi kulli yaumin wa dhanbi da'idun kaifa timali. Umur awak makin lama makin berkurang, sementara dosa awak makin lama makin bertambah. Makin lama ini dosa makin bertambah. Makanya kalau ketika orang meninggal tua, dia akan membawa dosa. Tapi ketika seseorang itu mati yang muda, dia tak pada bawa dosa. Maka disuruh pilih marancak mati muda, dia mati tua. Ayo, mancak. Mancak. Maka tak kuih. Dua-duanya ancak. Dua-duanya ancak. Mati muda jadi, mati tua jadi yang penting mati. Yang penting mati. Kena sando kau mati kau mati. Aduh apa tu bentuk kamati. Ada tu boleh kau bentuk kamati tu. Kau bisa lewat tu. Bacalah 3 kali telinganya innalillahi wa inna ilaihi lalu tu. Coba boleh. Ada lah boleh tu. Lain sansu tu. Sado awak mati. Iza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal kolah tiba, hitungannya lah pano, harinya lah cukup, tanggalnya lah datang. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa dimajukan atau diundurkan. Jam itu berangkit sama dia pesawat terbang.
Jam 8.20 berangkat, terlambat, tinggal. Nggak bisa pesawat otrek ke belakang. Papa tiba belakang. Pesawat otrek. Rancak bahannya. Oto bisa otrek. Pak sopir tunggu. Pasang gigimu, lepak. Naik. Itu oto. Pesawat ke otrek. Kematian begitu juga. Tak bisa dimajukan. Tak bisa diotrek. Seketika pun. Sadonya awak pasti mati. Jadi nak ada aneh mati mana? Apa nih? Apa aku dari malam mau tutup pagi lah mati. Mana tak? Nggak, itu mota dari malam mati pagi. Nak ada aneh. Yang aneh tadi malam mati pagi mau tota. Aneh itu. Kok ada tak tu di Solo, kau di Sungai Lasih. Oh, di bawah tahun boleh. Kau bisa apa? Mau tota pagi malam apa mati. Baca mati pak. Ayam tak saudara mati. Mungkin tak bergara-gara orang tipu. Dek karena mati setelah mati mau tak dulu pasti mau tak dulu baru mati. Selagi masih mau tak awak tidak akan mati dulu. Yo kan selagi masih mau tak tidak akan mati. Kalau lah nak mau tak matilah. Ya makanya resep mati kau singkir mau tak silah tidak akan mati dah. Oi. Jamara cari jam dulu. Jamara Yaman kok. Jam 10 sejam setengah. Taruh. Yaman kok. Letak lo mana ngale. Tapi mana terlalu muncul dong. Nah jadi begini, kalau awak mati, tentu dicari modal awak mati. Karena awak merantau kini, kau merantau 80 tahun nak merantau ke Jakarta. Kau pulang kampung wak kemana ke Sungai Lasih balik. Ditanya oleh orang Sungai Lasih, apa semua merantau 80 tahun di Jakarta. Nah, ada dari hilang dia. Kau merantau ke Jakarta, nah ada. Kalau nak keretakan kulit lah, mencak Sungai Lasih lah jelek bulan, tak ada buat tu. Nah, awak kini merantau. Kok dapat 80 tahun merantau, aduh nang hasilnya. Aduh hasil. Orang tua awak dahulu nyo tanam kerambi, nyo tanam jubada, nyo tanam durian, nyo tanam tanaman. Kini nyo lah mati. Aduh jasa awak kini. Ditanya orang, siapa nanam gaya awak? Siapa nanam apa awak? Siapa nanam ama awak? Siapa nanam ungku awak? Jasonya aduh awak kini. Masalahnya awak bukan mereka. Awak kini biar berjaso ampunan lawat tanaman. Alamat tanam kah cuma ada agak 3 batang. Alamat tanam kah durian agak 20 batang. Alamat tanam kah kerambi agak separak. Yang aduh terjadi kini berpacakaan barang yang aduh. Kerambi berpacakaan dari percakaan barang orang tanam. Cubada berpacakaan dari percakaan barang cubada orang. Menanam dah satu, merawat dah satu, mambi satu. Durian berpacakaan. Yang tanam apa awak? Awak nak satu menanam, merawat nak satu. Kini berbuah berputih. Dan punya, awak punya apa den? Kapatan sama kamu apa tu? Yo nak tu. Kapatan durian sama kamu apa tu? Kini lah berbunga durian tu, lah berputih durian tu, lah masak durian tu. Apa den? Maka oleh karena itu, biar baja solo anak-anak awak, tanam lo awak kini yang kau bisa ditanam, supaya dikenang lo awak oleh anak-anak awak. Tapi kalau indah, yang dikenang awak dilangkah oleh anak awak ke kerabi gaya. Padahal nyulai dari awak, yang nyukana gaya. Hilang awak, dia ulah nak do hasil, dia ulah nak do sesuatu, dia ulah nak do bukti awak, sehingga hilang di dantarang. Iko namanya mai hidui, nyo hidui bentuk mai.
Adu, bantulah ado. Nyoleh orang, tapi bantulah orang. Itu namanya. Supaya ada nikmat, maka baguelah yang elok. Oh nado nak ditanam ya, tanawan nado, awak romanse. Okeylah, berikan yang terbaik kepada mereka. Amanahkan ajaran yang elok kepada mereka, supaya anak-anak awak tahu ko rumah Allah, ko surau, ko masjid, ko halal, ko haram. Tapi ketika anak ko kadang mereka kata anak, alhamdulillah, sungguh pun orang tua ko orang banse, sungguh pun orang tua ko orang susah. Ambo sadar ayah ambo hidupnya susah, mak ambo hidupnya susah, keluarga ambo orang susah. Tapi ambo tidak diajar kali orang tua untuk mencilok, tidak diajar kali orang tua untuk berbuat maksiat, tidak diajar kali orang tua untuk berjudi, tidak diajar kali orang tua untuk narkoba, tidak diajar kali orang tua untuk berbuat maksiat. Orang tua ambo sungguh pun hidupnya susah, tak pernah menyakiti hati orang, tak pernah menyayangi orang, tak pernah memfitnah orang, tak pernah membuat orang lain tak senang. Tanamkan kebaikan-kebaikan. Tanaman kau bukan bisa ditanam di atas tanah, tapi bisa saja tanaman ditanam di atas hati. Kalau tanaman ditanam di atas tanah, maka usianya 100 tahun. Habis tanaman, habis lo jasa kepada orang yang menanam. Tapi ketika tanaman ditanam di atas hati, selagi orang itu masih hidup, mewariskan hati itu kepada orang lain, kemudian mewariskan kepada orang lain, mewariskan kepada orang lain, maka awak tijaratan lan tabura, ternyata telah menanamkan tijarah yang tidak pernah rugi, tapi terus menerus mendapatkan keuntungan. Walaupun walah mati, tapi hasilnya masih kita terima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana? Lakukanlah 7 perkara supaya perjalanan Isra yang singkat itu bermakna. Yang pertama Pak Ustaz, yang pertama al-ikhlasu fil ibadah. Selalu ikhlas dalam melakukan ibadah. Ikhlas. Ikhlas bagaimana? Tanpa pamrih. Tanpa pamrih bagaimana? Awak tak memandang siapa-siapa. Awak sembahyang karena Allah, awak kesuruh karena Allah, awak mengaji karena Allah, awak mendengar pengajian pun malam ini karena Allah. Kalau awak mendengar pengajian karena Allah, lemo agak 3 jam mau mengaji, tetap awak mendengar pengajian karena Allah. Tapi kalau awak mengaji bukan karena Allah, tapi karena Allah, paling-paling awak mendengar sejak lewat dan sejak sami'na, awak mengantuk. Nah, aku dengar tapi sambil mengantuk-ngantuk. Kadang-kadang kalau selesai mengaji, awak pulang. Asbab karena bukan karena Allah, tapi karena ulah Allahnya mata takkan tu habis babu ni janji dah ditepati sehingga mengaji hanya 1/2 jam. Itu ulah. Tapi al-ikhlasu fil ibadah, ikhlas beribadah, tidak ada siapa-siapa, lillah karena Allah. Langsung awak mengaji. Lemu buya tu mota sampai pagi, aden talok lo menanya sampai pagi. Yang kalatihkan buya tu awak mendengar apa? Betul. Itu contoh. Makanya mau malam ini dalam malam mau kalau gue mengaji mau malam gini, boleh cari di Facebook. Cari di Facebook ambo, ketik Maulana. Keluar bantu ambo. Tapi besar banyak bantu ambo yo. Berarti ambo tu tidak orang lain tu ambo tu. Ala diketik Maulana ndak itu keluar tak kamu, berarti pakai dakwah itu isi pakai balik. Woi, satu ikhlas bil ibadah, selalu ikhlas dalam beribadah, apa saja ibadah. Yang kedua, birrul walidain. Nah, apa yang kedua? Selalu berbakti kepada kedua orang tua. Bu, ibu, awak lewat seorang tua kan? Bah ketika awak mengandung lasuh tidak? Bah ketika awak melayat lasuh tidak? Bah ketika merawat anak lasuh tidak? Pasti perlu pengorbanan dan perjuangan berat. Baru awak gadang 9 bulan 10 hari normal. Yang tersasak kadang 7 bulan prematur lo kadang dia lebih tersasak.
Hari Jumat menikah, hari Minggu lahir cie. Itu kan lahir penting. Lahir penting, cuma kesasarnya. Jumat menikah, Sabtu Minggu lahir. Alhamdulillah. Kan ada daripada orang sebelah 8 tahun menikah, nak ada punya anak. Orang sebelah nak ada lagi, ada 2 anak. Ibu, aku mau duit cari yang banyak. Rasul-rasul bantu-bantu banyak ibu-ibu kamu. Nah, yang kedua, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Awak punya orang tua, kini anggaplah pejamkan 2 mata awak. Rasukan awak sebagai anak. Ba'a ibu awak dulu mengandung. Ba'a ibu awak dulu melahirkan awak. Ba'a ibu awak merawat awak. Memandian awak pagi, memandian awak siang, memandian awak sore. Kajamban siang malam. Kadang-kadang sedang lama awak lalu, anak menangis lo, jago pulo. Betul tak? Kadang sedang makan, anak lama menangis, terjun sedang tak ciri. Kini dia banyak pempes, sampai 3 hari lengket pempes di anak tu lah bentuk sarang tabu. Lah bentuk sarang tabu, pempes di anaknya tu. Itu menanduan induk latih. Aduh, lah bentuk sarang tabu. Berjalan anak tu melawai-wai-wai. Menanduan induknya latih. Panyagan pamalih merawat anak. Beranakmu merawat indah. Kalau kami laki-laki kok tugas mencari nafkah untuk anak dan istri. Kok kamu merawat lo kami sadoya abantilah awak bela kami beranak. Kan orang pula. Kami tugas mencari nafkah untuk anak istri. Tugas istri merawat anak. Kok dia ulah mota ke sebelah. Allah 1 kilo ciri dalam pempes. Lah bentuk sarang tabuk. Lah pengangkang-ngangkang anak tu galau. Kata-kata aku lari gitu. Bahayu-hayu sarang tabuk tu. Agalah dia maknya. Kadang-kadang pepek anak kopi lagi biarlah suri kau buka. Tambah 1 kilo le. Akil si kau nak do. Nak. Ada kampung banyak tu. Itu mengisyaratkan induknya latih itu. Induknya panyakan tu. Bukan kami nak mau mengecek. Bukan kami laki-laki nak mau bangi. Bukan kami laki-laki nak mau melabur. Lai pandai melabur tu. Lai pandai bangi tu. Lai pandai cerewet tu. Ada ancak dicari orang. Hendaklah suruh dipandang orang. Nini kami. Berkawak mengecek laki nini. Bangi kami seketik pekerjaan. Laki dia pembangi. Awak tu kan pakar. Kasar benar tu. Amu nak bangi awak tu. Amu membangi yang awak. Kau yang saulah aku nak bangi. Yang kau amu bangi halo. Alah tiba kemari awak lah tiba. Awak ni bagi-bagi kecewa pakar. Kecewa indah. Amu mengecewa pakar. Sebenarnya tujuan bukan awak tu. Yang nak tiba malam gini. Supaya awak bisa mengecek. Pak, aku cek tongku tu. Aduan ke yo pakar. Amak tu lah kan galak menjadi kamu. Kamu galak ambo tu macam ni kau. Nah, kemana tu? 2, birrul walidain. Berbakti kepada mereka. Dulu awak di mandian. Tak salah kini orang tua mandian dulu. Dulu awak dipakai pempes. Tak ada salah awak kini orang tua pempes. Dulu awak ketek disuapin makan. Giliran awak lo kini suapin lo. Dulu awak berjalan di pepah, di papahnya, di pacik tangan, kiri kanan. Tak salah kini kesempatan awak lo. Mengapa ayah rindu awak? Karena berjalannya lah bertitik serati pulang sanjur tak aku. Beriliran hidup kau. Betul-betul. Dulu awak di
mandiannya. Dak pandai mandi seorang. Kini nyo dak talok kan kia gayu oleh awak dah memandiannya. Karena harapan. Oleh karena itu, birrul walidain, berbaktilah awak kepada kedua orang tua. Namun nak menceritakan itu karena mau merasa kalau mau cerita itu agak mengontak ke dirimu karena payah buat cerita. Mereka menangis lawak kan. Yang ketiga wasalisu silaturrahim. Yang ketiga adalah selalu menyambung hubungan silaturahmi. Baca kalau menyambung silaturahmi. Berbuatlah awak sesama awak. Hak menanas peluang. Kemudian awak sebelah ceramahnya sebelah masa dua lantar sebelah. Udah biaya awak kini ada ayam mangkuk dengan 6 kilo sekul. Nak kabi waktu tu. Anta seperti kesalah. Kau dah aku ya. Kau bikin rendang nak barang 6 kilo. Alampai hari tak habis-habis. Lah baru mui rendang tu. Apa boleh goreng dulu itu. Babuang bedo dan dibuang bedo. Apa balik-balik kan tak kuali itu. Dah lama alat seminggu. Jangan awak dibuang. Kucing hidu-hidu itu pada hari kau kucing awak dia aku dia congok dia kan pilih ciki balapi lah 6 hari berbalik-balik itu kuali itu bagi dia sini ada nak ada masa sambal gini ala 6 hari ya ala 6 petang ni boleh nah akan tolak dia mana saya berbini berjago ko ada dan lain dan tinggal di babini cile tak kalau ngawal oleh karena itu jangan menzalimi diri sendiri. Perjalanan hidup singkat 1239 km. Relatif. Jangan menyusahkan hidup dunia. Jangan menyusahkan di dunia. Jangan menyempitkan di dunia. Jangan melakukan kejahatan di dunia. Karena dunia tangga untuk hari esok akhirat. Ini yang ketiga. Jangan saling fitnah. Jangan saling menjatuhkan. Jangan saling iri hati. Karena itu penyakit hati. Kini awak kan dah. Tetangga sawalan nak duduk sana ada. Tapi dia nyo kayu, otonya limo, umahnya ganda, pitinyo sampur. Duduk sana awak. Siapa tu mana gadang tu teh? Itu apa ente awak tu? Bang apa ente? Pitinyo bang banyak. Di sebelah rumah kakak adik saya sinduk sesepulau tu. Tapi dia hidupnya susah, rumahnya ngene, hartanya dah ada, dan orang cuma kita apa sih? Karena tentu orang datang ke itu. Orang datang, malu awak punya dosana mancing, malu awak punya dosana susah, malu awak punya dosana miskin. Padahal mancing susah dan miskin ibadah bagi awak ketika awak mau membantu kelebihan rezeki yang ada di awak. Alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra. Kita bantu. Aduh dawak tolong. Karena tali tolong menolong itu bagaikan roda berputar. Kalau acoh membantunya, besok bila nyo ada ngebantu awak. Tak percaya boleh praktek besok. Dan biaya hantar ke rumah sebelah sana. Jauh. Bapak tu memang tayang kebetulan banyak mana yang pada bi tadi terkenal lu tek separuh tu bantar kemari. Jadi kecil aku daripada terbuang dengan aku tu bantar kemari. Jadi kecil daripada terbuang emangnya wow macam tu. Kayu nak. Jadi kecil baku bantar boleh daripada terbuang dari rumah. Jadi dia boleh terbawa menyungkahan. Tak boleh kata tu. Dia kebetulan teh beda biaya enggak datang, dia tak kena teh. Tuhan tak kemari. Alhamdulillah, mudah rezeki, panjang umur, sehat walafiat. Amin. Itulah. Tapi kalau dia pada tubuh bantar kemari, maraboh dia. Bawa pulang. Ada yang tolong beli jaga si kulit beli itu. Mengapa ya? Jadi harus hati-hati. Awan yang sepiring ke sebelah. Minggu depan kebetulan dapat rezeki nyodapi lo ayam sikut. Yakinlah nyuanta lo belum awak. Dan bawa minta ayam tu tetap diantar. Karena ketika awak ingin beliau juga ingin awak. Begitu pula juga Allah. Udzukurni wa adzkurkum.
Kau ingin aku ingin engkau. Berbuat baik kepada aku buat baik pula kepada engkau. Kamu hiduplah tolong menolong, silaturahim, karena tidak akan masuk surga. Qati'ur rahmi, mereka yang memutuskan tali persaudaraan. Jangan gara-gara pitih, jangan gara-gara harta, jangan gara-gara susah awak tak berdosana dengan mereka. Tapi dosananya bukan harta, tapi karena lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Yang ketiga. Yang keempat, yang kita lakukan dalam perjalanan Isra yang singkat hidup kau. Yang keempat, alla yudhi'a umrahu fil ma'siyah. Jangan menghabiskan umur atau memanfaatkan umur dalam selalu melakukan maksiat, atau menyia-nyiakan umur selalu melakukan maksiat. Cek umur awak punya batin, hidup awak bagaikan kelapa, cali gate, mumbang are, kelapa are, mudu are, sadu are. Tapi hidup awak bagaikan batang kerambi, batang kerambi, cali, berbunga, berdaun, berbuah, berbuli, berlidi, sadu lengkap, berwe. Kalau hidup bagaikan kerambi, cali, kok batang bisa untuk jadi kayu, kok buah bisa untuk ngobek sakit mah, kok lidi bisa dibikin untuk sapu lidi, kok daun bisa untuk bikin katupek, betul? Kok sabut bisa bikin tali, kok batok bisa untuk bikin untuk menggosok, kok air bisa untuk menghilang awit, kok isi bisa dimakan, kok kare jadi kukuyan, diremai jadi santan. Santannya bisa untuk minyaknya bisa untuk menggoreng, ampasnya bisa untuk bikin bermacam bentuk, dimusuhan, dicempat dalam air untuk pompan laut. Nggak ada yang tak buang dari kerambi, walaupun kerambiku melasai. Bawa saya cari, tiba baru kate kerambi jarak 40 meter. Diambil buah kerambi lebar, dicampaan ke bawah, melantun ke batu gadang. Pam ke batu. Tambung kerambi ke sungai. Tiba di kerambi itu mami basuluh lawak, jos ulu yang tajam. Kelepap, buat koyak lengkap. Dia betul. Kemudian bawalah lo juladil, kelepap, tabalah. Kemudian berkukui lo. Lah, kemudian beramai lo. Alah keluar santan, banyak lo api, alah memaki lo santan tu, singgo jadi minyak no, alah jadi minyak lo basok, bergoreng lo lauk, marasai, betul apa betul? Betul apa betul? Walaupun kerambi itu marasai, tidak pernah gagal panen pak, tidak pernah gagal panen, tidak pernah gagal panen. Tak pernah. Awak yang kecil awak berjasun, baguno, tapi banyak gagal. Gagal bagaimana? Tidak bermanfaat untuk orang lain, hanya bermanfaat bagi diri sendiri. Jadilah awak bagaikan kerambi. Yang kedua, pisang. Bawa pisang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pisang pantang mati. Kalau matinya tidak bermanfaat, cari pisang, ditabang keluar balik, ditabang keluar balik, dibongkar dicampaan hidup balik, batu neh balik, ditabang batu neh balik. Baca lo, biarkan pisang itu hidup sendiri, kemudian mengeluarkan jantung, kemudian mengeluarkan buah, kemudian mengeluarkan isi, kemudianlah masak. Ambillah buahnya, tidak perlu tabang batangnya, pisang akan mati sendiri. Betul? Begitulah ini ya Pak. Bermanfaatlah dulu baru mati. Tidak pisang, ala keluar buah barunya mati. Sebelumnya keluar buah, tidak akan mati pisang. Awak takkan tujuh. Bermanfaatlah dulu, sembahyanglah dulu, mengajilah dulu, berzikirlah dulu, banyaklah ibadah dulu. Setelah itu kau matilah, tak bakal. Aku sembahyang indah, ke masjid indah, berzikir indah, puasa indah, muncul cilaku, pangai tak selamat. Laki orang, laki
bini orang, bini harta orang, hartanya amati lo. Nekat namun itu. Bagaimana nekat? Amalan tak jalan mati. Sedangkan yang mana beramal tak tahap amal buang-buang itu sudah baik. Anda lo amal. Ada yang mati, ada yang mati, ada yang mati. Dia sembahyang dah, dia mati. Yo nekat. Mati boleh. Karena memang kau mati serius. Kau mati tak? Yakinlah kau mati. Kau sadar mati kau. Kau sadarnya calon camat serius. Calon mati. Kau kan mati lah. Tapi mau mana aku? Mau mana? Jangan cuba mati dulu. Sebelum ada amal ibadah, salat, zikir, baca Quran dan bersedekah. Kalau alun ada apa kalau kau jangan cuba mati mau mana aku? Tapi kau kan mati jawab terserah matilah. Mula memenang dia mereka dia mati kan. Pikuk kalau ada apa perkara kau aman wah. Jadi oleh karena itu jangan membuang waktu umur dalam maksiat. Kemudian yang kelima, an la yattabi'a hawa'u, dalam artian tidak mengikuti hawa nafsu. Nah, itu tadi yang mau contohan hewan. Hewan berbuat maksiat karenanya hanya nafsu. Malaikat beribadah karenanya hanya diberikan akal, tapi tidak diberikan nafsu. Tapi jadikan awak sebagai manusia yang murni, yang melebihi malaikat dengan mempergunakan akal dan nafsu. Maka insya Allah kita akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yang keenam, an yajtahidu fit ta'at, selalulah kita bertekun-tekun dalam ketaatan. Tak peduli orang ke masjid, tak usah. Tak urusan awak. Salat kita ke masjid, tak perlu cari orang. Mengaji orang ke masjid, tak perlu pandang orang. Terserah mereka. Katimu kaidah tak ada urusan. Beko sarunggo sorang-sorang. Siapa mereka yang banyak ibadahnya, masuk tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada. Tapi mereka yang melalaikan hidup di dunia, maka merugilah mereka di akhirat nanti. Yang ketujuh, yang terakhir, an yuksir zikrullah, selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan karena zikir itu pensuci hati. Ketika Nabi Muhammad diisra, maka sucilah hatinya, maka aman dalam perjalanan, sehingga sampai bertemu dengan Allah. Kemudian dapatlah oleh-oleh dari Allah. Salat 50 waktu. Salat kau oleh-oleh oleh-oleh madu Tuhan. Kok berjalan babuah pati, kok balenggang babuah tangan. Kini badu Allah oleh-oleh awak. Iman, Islam, tauhid, ma'rifah. Perbaikilah iman dengan baik, perbaikilah tauhid dengan baik, perbaikilah Islam dengan baik, dan kenallah Allah dengan sempurna. InsyaAllah bahagialah awak di dunia dan bahagia pula awak di akhirat. Kalau dapat kita sampaikan pada malam kini, Allah jam setengah salih. Kau yang benar aku sampaikan datang dari Allah, kau yang salah merupakan kedafan aku sendiri. Karena kalau lama-lama pun berkuah berceramah, tak mungkin kau banyak tertutup lewat. Kalau tengok lama-lama warna besok pengajian sejam, pada 2 jam dulu pulang. Jadi oleh karena itu, insyaAllah kapan-kapan kita sambung kembali dalam episode selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.